Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, hambamu mengundang Engkau, kiranya Engkau yang take control, Engkau yang ambil kendali, dan Engkau sendirilah yang beracara dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Ibu Linda, Kakak Agus yang baru bergabung, Kakak Joy, shalom semuanya. Ibu Esther, shalom semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Sebentar ya, saya mau mengubah dulu. Sebentar ya, saya mau ubah dulu screen-nya. Shalom Kakak Vivi, ya Ibu Linda, Kakak Nilu yang baru bergabung. Mari kita agak sulit cari live-nya. Oh, mohon maaf ya Bu Esther, harus cari tahu kenapa agak sulit cari live-nya. Oke, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita dalam segala situasi. Kita mau tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan akan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan akan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan akan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur
tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Bapa yang di surga, inilah puji-pujian hormat kami pada pagi hari ini. Biarlah berkenan kepadamu ya Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Apapun keadaan kita, tidak mengubah pribadi Tuhan Yesus yang memang sungguh baik. Ya, dia sudah membuktikan kebaikannya, kasihnya itu di kayu salib. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus. Sebentar ya. Oke, sorry. Ini saja. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selamanya, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami semua. Saat ini kami rindu untuk mendengar suara firman-Mu, seperti Daud berkata, satu hal yang aku ingini, yang aku minta kepada Tuhan, yakni untuk diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah kerinduan hati kami. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah taruhlah setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, menerangi mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalamnya, sehingga kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Tadi ada Kakak Vivi, ada Ibu Roberta, ada Ibu Nana. Tadi halo Ibu Nana, Kakak Orlando, ya Kakak Lubi Useni yang setia dan semuanya. Mari kembali kita akan membahas firman Tuhan tentang orang yang takut akan Tuhan ya. Kemarin kita sudah membahas apa sih upahnya orang yang takut akan Tuhan itu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Saya nggak perlu ulang ya. Mungkin inti-intinya ya, orang yang takut akan Tuhan itu ya. Kemarin apa saja? Ayo Bapak Ibu boleh tulis di komentar. Ya, semua berkat kelimpahan, kebahagiaan ya, kebajikan. Iya Ibu Evi, terima kasih sudah menuliskan ya. Kesehatan juga masih ingat kemarin saya sudah bahas kesehatan ya. Itu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau saya mendoakan orang itu ya, kadang Roh Kudus ngasih tahu asal, maksudnya akarnya. Kalau Roh Kudus menyingkapkan akarnya dan kita bisa menyelesaikan akarnya, misalnya kepahitan, misalnya pernah sumpah serapah ya, kalau dipatahkan itu, atau misalnya pernah melakukan ya perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap gitu ya, kalau disingkapkan akar muasalnya dan didoakan, dipatahkan, dibereskan, bisa dengan mudah ya kan kesembuhan itu
datang. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan tuh ya dan amin. Bahkan ada perlindungan Tuhan, ya kan? Kemarin kita sudah bahas banyak, saya tidak akan bahas lagi. Kekayaan, kehormatan, kehidupan, kebahagiaan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ya kan? Di Mazmur 34 ya, memberi kesehatan, sudah memberi perlindungan yang sempurna, doanya didengar sama Tuhan. Udah gitu apalagi Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan-jalannya, yang akan memimpin setiap langkah, bahkan yang akan memberitahukan nanti ke depannya kamu begini loh, misalnya ya, nanti ke depannya begini. Bahkan kalau ya puji Tuhan ya, bukan hanya untuk saya tetapi untuk Bapak Ibu juga, saya percaya kalau engkau yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan memberitahukan mimpinya untuk Anda semua. Ya seperti saya sudah dikasih tahu nanti loh, ke depan kamu begini. Nanti setelah itu bahkan untuk di kekekalan pun Tuhan menjanjikannya kepada saya. Di kekekalan engkau akan seperti ini bersama-sama dengan aku. Betapa luar biasanya kan? Bapak Ibu, maukah engkau seperti itu? Cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Tetapi ya orang benar itu ya. Kenapa dikatakan orang benar sih? Ya memang pertama karena kita sudah menerima hadiah kebenaran dari Tuhan, bukan? Ya kan? Karena kita tidak bisa menjadi benar kalau kita belum menerima kebenaran, hadiah kebenaran itu dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ya, kita bukan hanya saja mau menerima hadiah kebenaran itu, karena hadiah kebenaran itu adalah yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Itu sesungguhnya. Tetapi orang-orang yang sudah istilahnya yang lupa ya, bahwa dia sudah dosanya sudah diampuni, yang tidak mau berjalan di dalam kebenaran, kita Petrus mengatakan apa? Dia itu sudah lupa, menjadi buta dan picik ya. Itu dikatakan di kitab Petrus, yang nulis itu kitab Petrus loh Bapak Ibu, yang nulis itu perjanjian baru ya. Jadi jangan berkata, oh takut akan Tuhan, kesucian, itu sudah basi, itu perjanjian lama. Jangan berkata seperti itu ya. Kitab Petrus pun menuliskan seperti itu, barang siapa tidak menambah ya imannya itu dengan pengetahuan ya, pengetahuannya itu dengan pengendalian diri, bukan dengan kebajikan ya, dengan kasih ya, dengan kasih kepada saudara, dengan kasih kepada sesama ya. Mereka itu sudah lupa bahwa mereka dosa-dosanya sudah diampuni. Sedangkan orang benar itu ya bukan hanya saja menerima hadiah kebenaran, tetapi mereka yang mau hidup di dalamnya. Mereka yang mau selalu berusaha. Okelah kita cari ya. Kita lihat ayatnya sama-sama Bapak Ibu, sehingga kita nggak bingung ya bagaimana kita bisa sempurna ya. Nggak mesti sempurna, karena nggak ada satu orang pun yang bisa sempurna ya. Oke, kita cari ayatnya ya. Oke, mari kita buka ayatnya satu-satu ya. 2 Petrus 1, mari kita lihat ya. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke, kita buka sama-sama ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi ini kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus ya. Dengan jalan itu kita bisa menikmati ya
kuasa ilahi dan luput, perhatikan, dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jikalau Anda dan saya masih dipimpin oleh nafsu duniawi, entah Anda dan saya ngakunya anak Tuhan, ya, ngakunya sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi selama Anda dan saya masih dipimpin oleh nafsu duniawi, maka engkau dan saya akan tetap menuai apa? Kebinasaan. Ya, saya ini nggak bosan-bosannya memberi apa penekanan hal ini, karena sekali lagi ini adalah pilihan Anda dan saya. Terlepas betapa Tuhan mengasihi Anda dan saya, Tuhan tidak akan memilihkan ya bagi Anda dan saya, karena itu adalah the power is in your hands, ya. Kuasa itu di tanganmu. Apakah engkau mau hidup menurut jalan-jalannya Tuhan? Tetapi jikalau engkau hanya dipimpin oleh nafsu duniawi, maka engkau akan menuai kebinasaan sama seperti orang-orang dunia. Ayat kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, kata firman Tuhan, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan ini apa sih? Takut akan Tuhan. Nanti saya jelaskan ya lewat perjanjian lama apa sih takut akan Tuhan itu. Tetapi inilah versi perjanjian baru ya, bahwa apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu selalu berusaha menambahkan kebajikan. Menambahkan kebajikan itu apa ya? Berbuat baik, berbuat kebenaran, buah-buah kebenaran. Itu yang harus Anda dan saya lakukan. Itu adalah takut akan Tuhan. Dalam versinya perjanjian lama, nanti saya akan bahas dari perjanjian lama. Tetapi sebelumnya saya bahas dulu dari perjanjian baru, supaya nggak ada Bapak Ibu yang bingung, oh itu kan perjanjian lama, karena saya sering diprotes ya, itu perjanjian lama, itu hukum Taurat, itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, saya bahas dari perjanjian baru supaya yang berpikir seperti itu udah hilang ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan ya, kita mau terus diupdate dan berbuah-buah bagi Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan penguasaan diri ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara tentang kita mau belajar menundukkan, kata kita Paulus ya, kata Rasul Paulus, menundukkan tubuhku. Hingga jangan sampai setelah aku memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai aku sendiri yang ditolak. Yang ngomong gitu siapa Bapak Ibu? Rasul Paulus. Demikian pula kalau Rasul Paulus aja bisa ngomong seperti itu, iya kan, dia kan rasul yang besar. Dia yang mengajarkan tentang banyak anugerah, bahwa kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi perhatikan bagaimana dia menjaga tubuhnya, menundukkan tubuhnya untuk taat kepada firman Tuhan. Makanya di sini kita harus menambahkan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, berarti bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi ketekunan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat, berjalan di dalam ketaatan kepada firman. Dan perhatikan, kepada ketekunan ditambahkan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang ya. Nanti saya akan bahas lebih detail di perjanjian lama kasih itu seperti apa ya. Karena begitu mudah bagi kita ngomong kasih, tetapi bentuk realnya seperti apa kasih itu ya. Oke, ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa, perhatikan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ini berbicara kepada siapa Bapak Ibu? Kepada umat Tuhan, ya kan? Masa ini berbicara kepada orang yang bukan umat Tuhan? Ini berbicara kepada Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah ditebusnya.
Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta. Jadi anak-anak Tuhan bisa menjadi buta, bisa. Dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini berbicara kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Ya kan? Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, supaya mohon maaf, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi bisakah umat Tuhan tersandung? Bisa. Yang ngomong bukan Ciara, yang ngomong firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ya kita mau belajar apa sih artinya takut akan Tuhan. Tadi sebetulnya sudah di-spill di perjanjian baru ya, tentang kebajikan, tentang kasih, tentang kesalehan, ketekunan ya. Nah, kita mau belajar dari perjanjian lama, contohnya apa saja sih itu ya. Oke, mari kita lihat. Kemarin kita sudah melihat upah-upahnya, sekarang kita melihat apa sih takut akan Tuhan itu. Kita mau melihat dari contoh-contoh Alkitab ya, di perjanjian lama. Orang-orang yang dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama itu orang yang sangat suka kepada perintahnya, ya kan? Tadi kan di kitab Petrus mengatakan kita harus menambahkan pengetahuan kepada kebaikan kita. Kebaikan kita itu harus ditambahkan pengetahuan tentang apa? Tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah cahaya yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita akan tersesat. Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang menjaga lidahnya dari yang jahat dan ucapannya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ya, inilah bentuk kesalehan, inilah bentuk kebaikan yang tadi disebutkan di kitab Petrus, ya kan, nyambung. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bahwa ini nyambung, ini bukannya nggak nyambung, itu perjanjian lama udah nggak berlaku lagi, bukan seperti itu ya. Ini nyambung, perjanjian lama, perjanjian baru, nyambung semua sama. Amsal 34 ayat 12 berkata seperti ini, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Bukan Amsal, Mazmur ya, mohon maaf. Mazmur 34 ayat 12 berkata seperti ini ya, akan kuajarkan kepadamu siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik. Perhatikan, luar biasa kan firman Tuhan itu mengajarkan kita. Jikalau Anda dan saya menyukai hidup itu apa sih maksudnya? Bukan hanya hidup yang kekal ya, seperti pengetahuan kita yang selalu dibatasi oleh setiap kali kita diajarkan hidup itu maksudnya hidup yang kekal. Ya, bukan hanya hidup yang kekal, tetapi hidup di dunia ini juga. Hidup itu maksudnya hidup yang gak sakit-sakitan, hidup yang penuh vitalitas ya. Apa maksudnya? Ya, hidup yang penuh dengan memancarkan sukacita Tuhan ya. Nah, hidup yang seperti ini maksudnya yang mengingini umur panjang, bahkan dikatakan ya, menikmati yang baik, bukan hanya saja punya hidup yang sehat, yang vigorous life dalam bahasa Inggrisnya ya, vigorous and vitality ya, dan mengingini umur panjang, bahkan panjang umur. Untuk apa? Untuk menikmati yang baik.
Bukan hidup yang penuh dengan air mata, kesusahan, penderitaan ya. Bukan hidup yang seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Kita mau bercermin dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Karena seharusnya sebagai umat Tuhan, Alkitab itu adalah pedoman hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat yang ke-13, Mazmur 34 ayat 13 berkata seperti ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Memang ada bagiannya, memang kita dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ada bagian bagi kita untuk berjalan di dalam kebenaran itu, Bapak Ibu. Kalau kita mau menikmati hal-hal yang baik, kita harus mau menyelaraskan hidup kita, lidah kita, perhatikan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan firman. Ya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita perbuat untuk orang lain itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, bukan? Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Ya, belajar untuk selalu memberikan yang terbaik bagi orang lain. Memang gak mudah itu ya. Makanya firman Tuhan katakan ya, apabila engkau menyerahkan yang kau inginkan sendiri kepada orang yang lapar. Bayangkan, yang engkau inginkan sendiri kepada orang yang lapar, maka terangmu akan terbit di dalam kegelapan ya. Kegelapanmu itu akan terang menderang ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gak mudah ya. Ya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus engkau pasti bisa melakukannya ya. Ketika engkau melakukannya, percayalah engkau akan melihat bagaimana engkau dipuaskan oleh Tuhan. Ya, Yesaya 58 itu akan terjadi, tergenapi dalam hidupmu ketika engkau dan saya mau melakukannya. Dan ingat ya, ketika engkau berbuat baik, tekun. Tadi seperti kitab Petrus ya kan, ketekunan ya. Ketekunan itu perlu kepada pengendalian diri, ketekunan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuah-buahkan kebaikan. Percayalah, apa yang Tuhan sudah perbuat kepada saya, Tuhan juga akan perbuat kepada Anda dan saya. Waktu awal-awalnya sakit ketika saya memberikan apa yang saya inginkan sendiri. Saya ingat ya, waktu itu saya pas bisnis saya kolaps ya, saya nggak punya income, terus pas gitu ya, pas ada rezeki dikasih sama orang, jumlahnya lumayan banyak ya, itu untuk kamu ya sudah bonus senang-senang gitu ya, yang seharusnya saya bisa bersenang-senang dengan uang itu ya. Kemudian tiba-tiba ada hamba Tuhan yang sedang membutuhkan gitu ya. Dan saya ingat saya kasih itu bulet-bulet duitnya. Tidak sedikit pun saya ambil untuk diri saya. Maksudnya saya kan bisa dong. Duit yang bulet-bulet itu mungkin saya bagi dua, misalnya setengah buat saya, setengah buat dia, atau 1/4 buat saya, atau 10% buat saya, 90% buat dia. Tetapi pada waktu itu saya membicarakan ini sekali lagi dengan segala kerendahan hati, bukan untuk meninggikan saya, karena saya tidak akan mampu melakukannya kalau bukan karena Roh Kudus ya. Jadi segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya memberikannya, ada satu sukacita yang luar biasa gitu, yang melimpah ya. Jadi itu sukacitanya itu melebihi saya misalnya beli barang, belanja untuk kesenangan saya. Itu lebih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin ya nggak langsung, ya karena saya memberinya dengan rela, dengan sukacita gitu ya. Nah, tetapi mungkin nggak langsung kau melihat, wah pemulihan dari Tuhan misalnya, pemulihan ekonomimu, pemulihan bisnismu, mungkin nggak langsung. Ya mungkin ada waktunya Tuhan itu menguji, seperti Tuhan menguji saya ya bertahun-tahun. Tetapi
Percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Janjinya itu tidak pernah gagal. Pada waktu yang tepat, Tuhan membuat saya tertegun-tegun. Karena caranya memberkati itu luar biasa. Di luar nalar Bapak Ibu. Nah demikian, kalau engkau dan saya mau menghidupi firman Tuhan, engkau juga akan dibuat tertegun akan karya Tuhan. Tuhan itu kalau mau memberkati, ya ada aja caranya. Caranya pasti membuat engkau terheran-heran. Ya, seperti apa yang dia perbuat kepada saya, dia juga terlebih setia. Dia juga akan membela firman-Nya. Dia akan membela setiap orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Jadi ketika engkau menjaga lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Karena ketika engkau menipu, mohon maaf kita kembali lagi ke Mazmur ya. Ketika engkau menipu orang lain, sesungguhnya engkau sedang memotong rezekimu sendiri di masa yang akan datang. Nah, banyak umat Tuhan yang gak paham mengenai hal ini. Mereka berpikir bahwa datang kepada Tuhan Yesus diampuni. Iya, memang datang kepada Tuhan Yesus diampuni. Tetapi tetap ada konsekuensinya. Dan untuk konsekuensinya itu, engkau harus bangkit berperang dalam doa ya. Memberlakukan kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadi kemenanganmu. Maksudnya memberlakukan itu seperti apa? Mengusir si jahat keluar dengan paksa dari hidupmu yang menjajah ekonomimu, menjajah keuanganmu, menjajah penyakitmu, maksudnya menjajah tubuhmu dengan sakit penyakit, harus dikeluarkan dengan paksa. Engkau harus mengambil otoritas kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kebenaranmu ya, untuk mengeluarkan si jahat keluar dari hidupmu. Si jahat itu yang memakai masalah, yang memakai sakit penyakit untuk menekanmu, yang memakai penjajahan keuangan, ekonomi, hutang piutang untuk menekanmu. Engkau yang harus bangkit sendiri berperang, sama halnya seperti Tuhan suruh bangsa Israel berperang. Walaupun bangsa Israel sudah menerima janji Tuhan, tanah perjanjian sudah diberikan, bukan? Tetapi tetap bangsa Israel harus berperang, bukan? Nah, sama halnya seperti Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah membayarkan semua kutuk daripada dosa-dosamu. Semua harga daripada berkatmu sudah dibayar di atas kayu salib. Tetapi sama halnya Anda dan saya, ketika kita sudah berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, memang kita diampuni. Tetapi untuk mengusir semua konsekuensi daripada dosa kita itu ya, kita harus bangkit berperang. Enggak semudah itu engkau membalikan telapak tangan ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ada konsekuensinya. Kutuk itu masih tetap berjalan. Bapak Ibu bisa lihat di Roma 8 ya. Roma 8. Mari kita buka ya, supaya Bapak Ibu paham bahwa jangan sampai banyak sekali orang yang berpikir ya, umat Tuhan yang berpikir bahwa sekarang udah gak ada lagi kutuk, sudah dihapuskan di atas kayu salib. Memang already but not yet ya. Already but not yet itu satu. Pahamkan Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya sudah tahu ya, already sudah terjadi di alam roh, tetapi belum terjadi termanifestasi di alam jasmani. Engkau dan saya harus bangkit, harus berperang untuk memperlakukan kemenangan Kristus itu terjadi di dalam hidupmu. Dan tetapi ya, setiap kali engkau hidup dipimpin oleh keinginan daging, oleh nafsu. Ingat tadi di kitab Petrus, 2 Petrus yang tadi kita bacakan, bahwa jikalau kita dipimpin oleh hawa nafsu dunia, itu akan membinasakan. Itu yang ngomong siapa? Itu Petrus loh, itu perjanjian baru loh. Tetap ada konsekuensi kebinasaan, tetap ada konsekuensi kutuk yang harus kita tuai ketika kita hidup dipimpin oleh keinginan daging.
Keinginan daging itu apa? Saya nggak bahas lagi ya, karena Bapak Ibu yang setiap hari nonton sudah pada sudah pada smart semua ya, sudah tahu, dan saya tidak mau mengulang-ulang, kasihan Bapak Ibunya bosen nanti ya. Bapak Ibu yang belum tahu bisa lihat sendiri di Galatia 5. Oke, saya mau membacakan di Roma 8 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada lagi penghukuman. Penghukuman itu berbicara tentang kutuk ya. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, titik kalau dalam versi bahasa Indonesianya. Tetapi dalam versi New King James Version-nya berkata lebih jelas. Ya, saya tidak akan buka, tetapi Bapak Ibu yang punya bisa buka sendiri ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup dipimpin oleh daging, tetapi yang dipimpin oleh Roh. Nah, itu versi New King James Version-nya yang benar ya, seperti itu. Mohon maaf ya, bahasa Indonesianya kurang tepat, tetapi yang betul seperti itu. Dan jika Bapak Ibu baca di Galatia 5, semuanya nyambung. Firman Tuhan itu nggak ada yang kitab Roma ngomongnya apa, kitab Galatia ngomongnya apa, bertolak belakang. Nggak ada, semuanya konsisten. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi kan saya bahas dari kitab Petrus kan, Perjanjian Baru. Tetapi sekarang sebetulnya saya sedang membahas mendetailkan apa itu namanya kebaikan, apa itu namanya kesalehan, apa itu namanya kasih. Lewat mana? Lewat perjanjian lama. Bukannya semuanya nyambung, bukan konsisten firman Tuhan itu. Ya kan, kemarin kita sudah membahas apa sih upahnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita mau membahas dengan detail apa sih takut akan Tuhan itu seperti apa, supaya kita mau menjadi pelaku-pelakunya, mau menghidupinya. Karena selama kita tidak menghidupinya, selama kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh keinginan-keinginan daging, oleh hawa nafsu dunia, kita akan tetap berada di dalam kebinasaan. Kebinasaan itu apa sih, Bu Ciara? Ya kesusahan, air mata, ya sakit penyakit. Ya kan, bukan begitu kan? Bapak Ibu perhatikan sendiri, setiap kali saya misalnya mendoakan orang, ya ampuni, saya bilang ampuni dulu. Kenapa? Karena kebencianmu itulah mungkin ya yang menjadi sebabmu asal sakit penyakit berkuasa dalam hidupmu. Ampuni, misal ya kan? Itu bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, oke, kita lanjut ya. Ayub 31 ayat 29 berkata seperti ini ya. Ini masih berbicara sebetulnya tentang lidah ya, tentang ucapan-ucapan yang menipu, tapi mohon maaf saya lari kemana-mana. Tetapi kembali saya membahas tentang ucapan ya. Ayub 31 ayat 29 berkata seperti ini. Apabila aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku, dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka, aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Ayub itu dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Ya kan, kita mau belajar dari orang yang sungguh-sungguh dikatakan saleh. Tuhan sendiri kan yang memuji Ayub. Yang muji Ayub ini siapa? Orang lain kah? Bukan. Yang muji Ayub itu Tuhan sendiri. Makanya kita harus belajar dari Ayub. Kenapa sih Ayub itu sampai dipuji Tuhan? Kenapa sih Ayub itu sampai dikatakan orang yang paling saleh? Kenapa sih Ayub itu sampai diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sampai si jahat itu gak bisa mencuri daripada dia? Kita juga mau kan seperti Ayub, gak bisa dicuri gak bisa dicuri oleh si jahat, bukan? Karena kalau hidup kita gak bisa dicuri oleh si jahat, otomatis kita akan menikmati berkat kelimpahan daripada Tuhan. Otomatis, karena Tuhan itu Bapa yang sangat baik, yang mengasihi anak-anaknya, yang bermurah hati sama anak-anaknya. Mana ada sih Bapa yang
Ya mungkin ada kali bapak di dunia yang pelit ya, yang nggak kepengen ngelihat anaknya berhasil gitu, nggak kepengen ngelihat anaknya diberkati berlimpah-limpah. Mungkin ada ya bapak di dunia, tetapi bapak kita di surga itu nggak seperti itu. Cuman kenapa kenyataannya banyak sekali umat Tuhan yang hidup di dalam kesusahan, kebinasaan. Kenapa? Karena tidak mengenal Allahnya, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu umatku binasa. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau mengenal Allah kita. Kita mau belajar jalan-jalannya. Dan kita mau dengan pertolongan Roh Kudus untuk menghidupi jalan-jalannya. Supaya kita juga tidak menuai kebinasaan seperti orang-orang dunia, tetapi menuai kebaikan, kemurahan, kelimpahan, kebahagiaan, sukacita, kekayaan. Ya kan itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita, bukan rancangan kesusahan, bukan rancangan malapetaka. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukankah seringkali kita mendengar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera? Tahu kan Bapak Ibu, sejahtera itu apa? Sejahtera itu bukan terlepas dari damai sejahtera, hubungan kita baik-baik saja dengan Tuhan dan sesama. Tetapi kata aslinya itu shalom. Shalom itu apa? Itu mencakup kita punya welfare. Welfare itu apa? Kemakmuran, kesejahteraan, mencakup kita punya kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Itu mencakup semuanya, itu keselamatan, itu tercakup dalam arti kata shalom itu Bapak Ibu. Itu rancangan Bapak kita untuk setiap kita. Nah sayangnya banyak sekali dari kita umat Tuhan tahu bahwa Tuhan punya rancangan seperti itu, bukan? Ya, seringkali bukan kita mendengar firman ini diperdengarkan kepada kita menjadi sesuatu yang menghibur kita, bukan? Tetapi seringkali kita nggak ngerti jalannya gimana sampai ke sana. Yang penting itu Bapak Ibu bukan hanya tahu. Sebentar ya, kok musiknya berhenti-berhenti ya, sebentar. Ya kan, yang penting itu bukan hanya saja tahu Bapak Ibu, tetapi yang penting kita tahu jalan-jalannya, kita tahu caranya bagaimana sehingga kita bisa menghidupinya, sehingga kita bisa menuai apa yang Tuhan janjikan. Jangan sampai sudah dari Kristen, maksudnya sudah sejak kecil Kristen sampai akhir hayatnya hanya tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, yang damai, sejahtera, tetapi sampai akhir hayatnya tidak pernah menikmati itu. Bisa terjadi? Bisa banget. Kalau engkau nggak kenal jalan-jalannya. Ya oke, balik lagi ya. Perhatikan, ya jaga bibir lidah kita karena apapun yang kita perkatakan, sebetulnya bukankah kita ini adalah anak-anak raja? Perkataan-perkataan yang keluar dari bibir mulut kita itu punya dampak, punya kuasa. Kuasa untuk yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kalau perkataanmu itu perkataan yang jahat ya, nah itulah yang kau akan tuai. Tetapi kalau perkataan-perkataanmu itu baik, bahkan memberkati orang-orang yang sudah menjahati engkau, itu juga yang akan kau tuai, bukan? Masih ingat firman Tuhan berkata, ya, berkatilah ya orang lain. Kenapa? Karena untuk itulah engkau dipanggil untuk menerima berkat. Kenapa nggak bilang kutukilah orang lain? Karena untuk itulah engkau dipanggil untuk menerima kutuk. Jangan ya kan? Jangan diputar balik firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, berkatilah bahkan orang-orang yang menyakitimu. Kenapa? Karena untuk itulah engkau dipanggil untuk menerima berkat. Oke lah, kita cari ayatnya ya supaya Bapak Ibu benar-benar paham mengenai poin ini ya.
Oke, kita buka ya sebentar ya. Di 1 Petrus sebentar ya. 1 Petrus 3. Oke. Kita baca sama-sama ya. Oke. Mulai dari ayat yang ke-8 deh ya. 1 Petrus 3 ayat ke-8 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sekarang periksa Bapak, Ibu, dan saya. Apakah perkataan-perkataan kita sudah memberkati? Mungkin misalnya tetanggamu itu sudah nyakitin hatimu. Misalnya sudah memfitnah engkau. Misalnya sudah memanfaatkan engkau. Yaitu yang mungkin saya sering merasa dimanfaatkan. Kayaknya gimana gitu loh. Kalau selalu misalnya aji mumpung ya, mentang-mentang kita murah hati misalnya, mentang-mentang kita baik gitu ya, dimanfaatkan. Iya kan? Nah, mending kalau yang manfaatin itu misalnya kalau orang susah ya oke lah gitu lah. Tetapi kalau yang manfaatin itu dia sendiri banyak duit gitu. Misal ya. Nah, tetapi firman Tuhan berkata apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena ketika kita menjahati orang lain, sebetulnya kita sedang menabur kebinasaan. Kita sedang menabur kebinasaan di masa depan. Perhatikan, saya kan sering berbicara kepada Bapak Ibu. Kalau engkau ingin memastikan masa depanmu itu masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang, perhatikan apa yang engkau perkatakan hari ini, yang kau perbuat hari ini, ya kan? Yang kau pikirkan hari ini. Karena segala sesuatu yang kau perkatakan, yang kau perbuat, yang kau pikirkan hari ini, itu engkau sedang memupuk masa depanmu. Kalau engkau ingin melihat kebaikan terjadi di masa depanmu, engkau harus memastikan segala perkataanmu, tindakanmu, perbuatanmu ya, pikiranmu itu hari ini dan setiap hari adalah baik, memberkati orang ya. Karena itu juga yang akan engkau tuai. Ya kan, firman Tuhan jelas di sini ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ya walaupun mungkin orang itu jahat kepada kita ya, nggak apa-apa. Bahkan firman Tuhan katakan ketika kita berbuat baik kepada mereka yang mungkin ya menjahati kita ya, kita itu akan menerima upah yang besar. Dari siapa? Dari orang itu kah? Enggak ya Bapak Ibu. Jadi jangan berkata seperti itu, saya nggak mau berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena dia sudah jahatin saya. Saya nggak mau berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah baik sama saya. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena upah kita itu bukan dari orang itu. Upah kita itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi upah, ya ampun, jangan dibandingkan dengan upah dari manusia. Apa sih yang manusia bisa berikan? Ya kan terbatas kan. Tetapi kalau kita melakukan dengan setia firman Tuhan ini, upah dari Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu, pernahkah engkau mendapatkan upah dari Tuhan yang membuat engkau terkaget-kaget, terheran-heran seperti yang saya bahas di Yesaya 60? Pernah? Kalau belum, saya menantang Anda untuk setia menjadi pelaku firman Tuhan. Maka engkau juga akan dibuat terheran-heran, terkaget-kaget bagaimana Tuhan itu bisa kasih surprise luar biasa. Apa yang kau impi-impikan
ya Tuhan itu bisa memberikannya, dan memberikannya itu bisa tiba-tiba gitu ya, dengan caranya yang luar biasa. Dan itu bisa menjadi gaya hidupmu. Bukan sekali dua kali Tuhan melakukan seperti itu, tetapi ketika engkau setia dengan firman Tuhan, itu menjadi gaya hidup bagaimana Tuhan memberikan surprise demi surprise. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia itu ingin menyenangkan, istilahnya kayak Anda dan saya deh. Anda dan saya punya anak, bukan? Saya juga punya anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum punya anak, ya nggak apa-apa ya. Imagine aja dulu. Bayangkan saja dulu ya. Ketika engkau punya anak yang kau sangat kasihi, engkau seneng kan misalnya, misalnya anaknya masih kecil. Saya mau membelikan ini. Kenapa? Karena pasti deh anak saya seneng sekali kalau dikasih ini. Bukankah begitu? Puji Tuhan. Kang Kuli ya, Kak Robin ya, Pak Robin ya. Mohon maaf saya baca komentar dan saya teriak ya. Karena kemarin kita mendoakan istrinya Pak Robin ya, atas nama Kang Kuli di sini yang nggak sadar ya kan. Tetapi sekarang sudah bisa buka mata. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Ya Tuhan Yesus kita dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya kemarin waktu kita berdoa untuk istrinya Pak Robin itu, Bu Esther dikasih penglihatan dari Tuhan ya, bahwa rohnya kembali ke tubuhnya. Ya kan Bu Esther, terima kasih ya untuk penglihatannya. Ya terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kembali kepada Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat oleh karena kasih-Nya. Oke, kita kembali ya, sudah pukul 5. Sedikit ya saya selesaikan ya. Ya kan, ketika Bapak Ibu punya anak yang kau kasihi, adalah kerinduan hatimu ya kan, untuk istilahnya gak punya duit pun kita mau kerja susah payah. Kenapa? Supaya bisa menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik, bukan? Nah kalau bapak yang di dunia aja, yang gak sempurna, yang jahat aja bisa melakukan seperti itu kepada anaknya, bukankah bapak kita yang di surga bisa jauh melakukan yang lebih baik bagi anak-anaknya? Bukan? Itulah isi hatinya Tuhan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ya, Tuhan itu memberikan kepada Anda saya free will. Free will itu kehendak bebas. Tuhan itu gak bisa maksa Anda ya untuk berjalan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberikan engkau pilihan bebas. Apakah engkau mau tinggal di dalam kasih-Nya, ataukah engkau mau keluar dari kasih-Nya ketika engkau dipimpin oleh si jahat lewat keinginan dagingmu. Ya, si jahat itu memerintah dan berkuasa ketika engkau mengikuti keinginan dagingmu. Jadi si jahat berkuasa atas keinginan dagingnya. Nah ketika engkau mengambil pilihan-pilihan untuk dipimpin oleh nafsu dunia, maka ya ingat ada hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena Allah itu adil. Dia tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Dia lebih memilih untuk mati di kayu salib daripada dia menyangkal hukum-hukumnya sendiri. Nah siapakah Anda dan saya berpikir bahwa kita bisa berbuat sesuka-sukanya tanpa kita mendapatkan konsekuensi? Ya nggak bisa lah ya. Sekarang mari saya akan selesai ya. Biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak sadar, kami terlalu menganggap remeh apa yang kau sudah lakukan di atas kayu salib. Kami terlalu menganggap remeh dosa. Kami berpikir bahwa kami bisa dengan mudah keluar dari konsekuensi dosa. Memang ya, Engkau Tuhan yang adil dan setia. Setiap kali kami berbuat dosa, Engkau selalu ada untuk mengampuni dosa-dosa kami ketika kami sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan kejahatan kami.
Tetapi ada peperangan yang panjang yang harus kami perangi untuk mengusir semua konsekuensi daripada dosa itu. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong setiap kami yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh menjaga hati kami, menjaga kehidupan kami. Dan kami tidak akan mampu melakukannya tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menjaga hati kami, menjaga perbuatan kami, lidah kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu boleh selalu dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga kami akan menuai janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus yang sudah membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas toko-tokomu, usaha-usahamu, pabrikmu, sawah ladangmu, ya, kios-kiosmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu. Yang ketika saya berdoa ini ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang bagi-bagikan berkat Tuhan ya bagi Bapak Ibu. Terima kasih ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit ya. Sebetulnya Bapak Ibu engkau itu nggak perlu diundang naik ke atas ya untuk menerima kesembuhan, tetapi ada memang orang-orang tertentu yang memang punya punya masalah itu seperti apa, misalnya ada kepahitan yang belum dibereskan, misalnya ada perjanjian dengan kuasa gelap yang memang belum dipatahkan, itu yang menghalangi mereka untuk menerima kesembuhan, yang memang harus dilayani khusus, dipanggil naik ke atas misalnya. Tetapi ya ketika engkau menerima ya, ketika saya berdoa begini, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ketika engkau menerimanya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan ini. Maka kuasa yang sama itu juga akan jadi milikmu. Mungkin sakit penyakitmu itu tidak dipanggil ya, tetapi ketika engkau menerimanya dengan iman, maka engkau akan mengalaminya mukjizat Tuhan. Oke, saya akan berdoa ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Terima kasih, hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Roh Kudus. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau sudah menjamah kami saat ini. Saat ini kami yang sakit, lawat kami ya Tuhan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh. Sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Sekarang saya menghardik semua roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh keluar daripada Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit kanker, sakit tumor ya, saat ini saya kutuki sel-sel kanker dan tumor sampai ke akar-akarnya, tercabut keluar semua, saya buang ke tubir laut. Jadilah engkau bebas sekarang, negatif kanker, negatif tumor, apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, bahwa engkau sudah sembuh oleh bilur darahnya, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa lagi untuk istrinya Pak Robin yang masih di rumah sakit. Saat ini saya melepaskan kuasa Allah atas istrinya. Mohon maaf saya lupa namanya siapa ya. Istrinya Pak Robin, saat ini kuasa Allah mengalir, menjamah istrinya Pak Robin saat ini, mengalir semua organ-organ
yang belum berfungsi saat ini dijamah kuasa Tuhan, dijamah kuasa Tuhan, dijamah kuasa Tuhan, jadilah bebas, sembuh. Sekarang disembuhkan oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya buka mata, tetapi ya bangkitlah hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-selnya, syarafnya, jaringannya, organnya diperbaiki, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu yang Ibu Rovina, sekarang kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Rovina Manihuruk, mengalir, membebaskan engkau semua kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua rancangan si jahat atas hidupmu, atas keluargamu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, diberkati, masa depanmu diberkati, anakmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu. Bapak Ibu yang sakit asam lambung, sekarang saya berdoa ya, asam lambungmu normal sekarang, roh kekhawatiran, kecemasan, roh negatif thinking keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, asam lambungmu normal, pencernaanmu baik, buang air besar lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darah normal, gula darah normal, pankreasmu berfungsi dengan baik, liver, ginjal berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Jantungmu normal, tidak ada kelainan. Ya, peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyumbatan di otak, semuanya lancar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang osteo, sebentar ya. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya Pak Robin yang mulai kemarin Ibu doakan istri saya tidak kejang-kejang lagi. Ya puji Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Ya terima kasih. Ya Bapak Ibu yang sakit stroke juga, ya saya berdoa ya, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Rosa, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Rosa. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk sumpah serapah, kutuk kemarahan sudah hancur, sudah patah atas Ibu Rosa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah kau bebas, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Rosa, mengalir. Sekarang mengalir, sel-sel syaraf jaringan yang sudah mati sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Sekarang dihidupkan kembali, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir sekarang atas seluruh tubuhnya Ibu Rosa yang sudah nggak bisa digerakkan, sekarang sudah bisa digerakkan dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel syaraf jaringannya, otot-ototnya sekarang hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rosa mulai gerakan kakimu, gerakan tanganmu ya, sambil mengucap syukur engkau sudah terima kesembuhan, sudah terima kesembuhan ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, saya masih akan tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan ya. Bapak Ibu, kalau ya nanti saya akan lanjut ya, doakan ya. Kita naikkan dulu pujian bagi Tuhan. Ada request kah lagu pujian? Boleh kita memuji Tuhan. Kalau enggak ya
saya naikkan lagi pujian ini ya, aku naikkan syukur kepada Tuhan. Ya kan, kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, yang ajaib, bukan? Bahkan atas Bapak Ibu semua kan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang boleh kami nikmati, untuk berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku angkat selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ya Bapak Ibu yang masih mau didoakan, yang sakit, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan undang naik ke atas ya. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, saya membuka kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang sakit, yang masih mau didoakan. Tadi siapa yang mau didoakan? Saya
Terima kasih Kakak Orlando ya yang sudah menolong. Ya, saya berdoa untuk Pak Sebastianus Surya. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah kepalamu sekarang, semua peredaran darah di kepalamu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darah di kepalamu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penyumbatan negatif, penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Surya, banyak memuji Tuhan, banyak bersuka cita ya, karena hati yang gembira adalah obat. Oke. Ada lagu tak satu pun ya, kayak gimana sih lagunya? Saya jadi lupa. Tak satu pun, tak satu pun. Saya cuma tahunya gitu. Judulnya apa? Tak satu pun kah? Kakak Robin, tak satu pun. Judulnya begitu kah? Tak satu pun. Oh ya, mari kita. Oh ada lagunya ya, judulnya tak satu pun. Oke, saya cari ya, Kakak Robin. Apa yang dapat memisahkanku? Wah, lagunya indah sekali. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, menderitankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Pujian yang sangat indah. Terima kasih Kakak Robin ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Shalom Kak Faida, boleh buka kamera Kak?
Boleh, Kak bagaimana Ega, caranya? saya mengundang Kak Ega untuk buka kamera sebentar ya. Ketika Yesus saham. Oh, belum bisa ya Kak Ega ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Mari kita Saya dengan berdoa. Ibu Esther, saya dengan Esther. Oh, Ibu Esther. Oke, oke. Oke, apa yang bisa dibantu Bu Ega, Bu Esther? Saya udah sakit lambung, ini perut sudah lama sekali, Bu. Iya, Sudah hampir setahun. Terus, banyak khawatirnya Ibu ya. iya saya merasa nggak enak hari ini. Saya merasa gelisah sekali. Saya tidak tenang, Ibu. Hari ini saya nggak tahu kenapa ini. Badan saya kok pada kayak kayak merinding-merinding gitu. Terus kayak kesemutan merinding gitu, nggak tenang. Perut juga sakit. Iya, Lalu iya. kayak Ibu ada di kayak, mana? kayak susah nelen gitu loh. Oke. Ibu ada di mana, Bu? Di kota mana? Jakarta. Oh, iya. Mari kita berdoa ya. Ibu banyak takutnya, Ibu banyak khawatirnya ya, Ibu ya. Oke, mari kita berdoa. Oke, mohon maaf sebelumnya Ibu, Bu Esther pernah ke orang pintar sebelumnya? Tidak. Belum pernah ya. Oke. Eh, Saya oke. pernah ke hipnoterapi. Hipnoterapi. Lalu pernah ke mana ya? Yang perana-perana itu apa didoakin sama teman. Oh, ya itu dia. Pranic healing. Ya, itu dia Ibu. Sebetulnya ya jangan ke yang macem-macem deh ya. Kalau mau ya didoakan ke pendeta yang sudah jelas benar gitu, ajarannya juga sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Jangan ke yang lain-lain. Eh, itu kita membuka portal gerbang, pintu gerbang kita kepada malah ngundang roh-roh jahat untuk yang menguasai hidup kita dengan kekhawatiran, kecemasan. Karena saya merasakan Bu Esther itu takutnya, khawatirnya itu di luar normal, ya di luar orang normal. Jadi itu pasti ada sesuatu yang men-trigger itu terjadi. Bukan yang, maksud saya sesuatu yang kuasa gelap ya. Bukan yang normal-normal gitu. Kalau misalnya khawatir karena bulan depan harus bayar itu beda lagi. Tetapi Ibu, itu yang saya rasakan khawatirnya itu berlebihan, betul? Ya tapi bukan kuasa gelap kan, Bu? Ya, sekali lagi. Sekali lagi ya, kalau kita membuka pintu sama yang seperti itu, kita itu secara tanpa sadar, kita jadi khawatir, anxiety, jadi larinya ke anxiety, bukan lagi ke khawatir yang normal. Kalau khawatir yang normal ya misalnya seperti ini, bulan depan saya harus bayar tagihan nih, saya belum punya uang. Nah, itu kan khawatir. Ya khawatirnya masih khawatir wajar gitu. Tapi kalau yang saya rasakan, mohon maaf ya, yang saya rasakan betul apa enggak, Bu Esther ini kekhawatirannya itu udah menjurus ke anxiety. Jadi nggak ada masalah pun engkau bisa ngerasa gelisah sendiri, betul? Betul Kak Betul. Peto? Nah, itu tadi ya, ya udah, oke, nggak apa-apa, kita berdoa dulu sama Tuhan ya. Mohon maaf sebelumnya, kenapa Ibu pergi ke hipnoterapi dan lain sebagainya? Untuk apa? Karena saya nggak bisa tidur, Bu. Oh, anxiety ya. Oke. Ya, Ibu Esther, mari kita berdoa. Eh, Iya, Bu. Ya Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Esther. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Esther. Ya darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Esther. Bu, Ibu perkatakan seperti ini ya, ikutin Ibu dulu saya kata. tutup pintu dulu ya, Bu. Ya boleh.
Yuk, 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 yuk. Sini, yuk. Jangan gede-gede, matiin. Shalom, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu ikutin doa saya dulu ya. Iya, Bu. Oke. Em, sebelumnya Ibu, mohon maaf, Ibu dari kecil Kristen atau bukan? Sudah dari kecil Kristen. Oh, ya, oke. Mari kita berdoa ya. Ikutin doa saya dulu. Bapa di surga, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. ampuni saya. Ampuni saya. Kalau mungkin secara tidak sadar, Kalau mungkin secara tidak sadar, saya sudah membuka pintu saya sudah membuka pintu terhadap kuasa-kuasa jahat terhadap kuasa-kuasa jahat untuk berkuasa dalam hidup saya. untuk berkuasa dalam hidup saya. Ampuni saya Ampuni saya kalau saya sudah kalau menduakan saya Engkau sudah menduakan Engkau dengan pergi ke alternatif kesembuhan dengan pergi ke alternatif kesembuhan daripada pergi kepadamu, daripada pergi kepadamu. memohon pertolonganmu. Aku mohon pertolonganmu, Tuhan. Saat ini saya Saat ini sungguh-sungguh menyesal saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. dan bertobat. Ampuni saya. Ampuni saya. Ya, Bu Esther, apakah ada orang-orang yang Ibu belum ampuni sebelumnya? Yang nyakitin hati Ibu, yang Ibu belum ampuni, Roh Kudus tolong singkapkan saat ini. Saya sepertinya saya sudah ampuni, Bu. Sepertinya, Bu. Ya, ya, oke. Doa aja ya, ikutin doa saya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya. kalau ada orang-orang yang belum saya ampuni. Kalau ada orang-orang yang belum saya ampuni, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saat ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan Saat ini saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada, kepada, nah, Ibu boleh sebutkan dalam hati siapa aja, kalau udah bilang dalam nama Tuhan Yesus, amin. yang ya, Udah, Bu? yang saya ingat aja ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Ibu masih ikutin doa saya. Bapa di surga, Bapa di surga, saat ini saat ini saya mau membatalkan saya mau membatalkan semua perjanjian-perjanjian, semua perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan ikatan-ikatan yang pernah saya lakukan yang pernah saya lakukan secara sadar ataupun tidak sadar secara sadar ataupun tidak sadar dengan kuasa-kuasa jahat dengan kuasa-kuasa jahat. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, penyembuhku, penyembuhku, penolongku, penolongku, rajaku. rajaku.
yang memerintah seluruh hati saya, seluruh hidup saya. yang memerintah seluruh hati saya, seluruh hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sekarang saya berdoa bagi Bu Esther ya. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan Ibu Esther ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Bu Esther. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas Ibu Esther. Sekarang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk dari hipnoterapi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap portal-portal yang sudah terbuka kepada kuasa gelap saat ini, saya tutup dengan kuasa darah Yesus. Portalnya sudah saya tutup dengan kuasa darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh insomnia, roh anxiety, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Esther. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Esther. Kasih Tuhan menyembuhkan trauma, setiap trauma di masa lalu disembuhkan oleh kasih Tuhan. Sekarang hatimu dibalut oleh kasih Tuhan, dipeluk oleh kasih Tuhan, disembuhkan setiap trauma masa lalu. Sekarang kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu, dan kasih Tuhan yang sama juga sekarang menyembuhkan sakit di lambungmu. Asam lambungmu sekarang normal, lambungmu sekarang sembuh, udah gak sakit lagi. Bahkan kepalamu sekarang udah gak berat lagi, kepalamu sekarang ringan, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kasih sayangmu kepada Bu Esther. Hamba mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Esther, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Bu Esther. Ya. Ya, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan sekarang? Ya, Bu. Ya, gimana setelah didoakan, ada perbedaan? Sudah tenang sekarang? Bu Esther? Ya. Ya, udah tenang. Udah lega? Belum tahu nih, Bu ya. Belum tahu. Ibu, apakah Ibu merasakan jamahan Tuhan? Ya, saya rasakan, Bu. Rasakan. Ya, seperti apa jamahan Tuhan? Maaf Bu, saya belum tahu gimana Bu. Nggak apa-apa, terima aja Nggak dengan usah ya, ibu. Bu. Ya, Ibu, apakah Ibu pernah pergi ke suatu tempat gitu, beli souvenir gitu ya? Souvenir itu mungkin ada isinya. Masih ingat? Misalnya beli apa gitu? Nggak ingat ya Bu. Nggak beli apa ya? Iya, oke, kalau gitu. Ya, Ibu imani aja ya, sudah terima kuasa Tuhan. Ibu ada baca firman Tuhan? Saya baca online-nya saat teduh, renungan harian Bu. Oh iya, baca firman Tuhan ya Bu, baca. Apakah Ibu pernah mimpi-mimpi gitu, mimpi apa gitu, misalnya mimpi agak sedikit gimana ya di ngomongin di sini, karena ini live TikTok gitu ya, dan ada ketentuan TikTok yang saya memang nggak boleh sebutkan gitu.
jadi rada susah. Ibu Esther bisa ke inbox saya ya, nanti kita layani lebih lanjut ya. Bisa Oh iya kirim Bu. pesan ke inbox saya, nanti saya akan layani, saya dan Bu Esther akan layani lebih lanjut ya, karena saya merasa belum tuntas. Ibu ada di Oke, kota mana ya? saya di Jakarta, Ibu Esther di Jepara ya, tetapi nggak apa-apa, kita biasa pelayanan online pakai bisa pakai video call juga ya, jadi nggak masalah ya. Bu Esther, jadi boleh nanti ke inbox, nanti kita layani. Oke, kalau gitu Bu Esther ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Ibu bekerja di mana Bu? Mohon maaf. Di GKI Bu. Oh, oke, oke, ya, oke. Kalau begitu. Ya, oke Bu Esther, saya tunggu di inbox, nanti kita layani lebih lanjut ya. Ya, terima kasih. Oke, ya, sampai jumpa di hari lainnya atau di WA ya. Oke, saya Ya Bu. disconnect ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Oke. Oke, saya rasa semuanya sudah terberkati ya kan? Ya, sudah terberkati, sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan. Nah, itu juga yang saya rasakan Ibu Nana, cuman kan saya nggak bisa ngomong kan di live. Berarti Ibu Nana udah tajam nih. Ya, puji Tuhan Ibu Nana udah tajam ya. Puji Tuhan Ibu Nana. eh oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Pak Robin ya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Roberta, Kak Charles, Ibu Vera, ya Kakak AXL ya untuk komentarnya Kakak Angelbert, Ibu Nana, ya terima kasih untuk DP-nya, pembelinya hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Nana jangan lupa ya nazarmu ya, saya mengingatkan. Eh, ya. Jangan lupa, saya bercanda sama Ibu Nana. Oke, jangan lupa uang dengar 2% ya Bu Esther ya. Oh, kalau kata pada Utoni, komisi 2% gitu. Bercanda ya Ibu Nana, bercanda. Ya Ibu Roberta, semangat. Terima kasih Kakak Vivi. Ya, oke. Kakak JS91, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robin ya untuk kesaksiannya, puji Tuhan. Ya, untuk Kakak Dewista, bisa Kakak Ega ke inbox Prof, gimana caranya ya? Tinggal ke inbox aja message pesan pribadi, nanti saya akan hubungi. Doa air belum? Oke, kita berdoa air. Terakhir ya, kita doa air ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau didoakan air minumnya, dan apa namanya, minyak boleh ya. Mari kita berdoa. Saya kasih kesempatan beberapa detik untuk ngambil air. Ya, Bapak Ibu yang belum sempat terlayani boleh ke inbox ya, ke inbox saya, ke pesan pribadi, nanti saya dan Bu Esther atau saya yang akan mendoakan Bapak Ibu ya. Oke, mari kita berdoa untuk air minum dan minyak. Bapa di surga, ini adalah air minum biasa dan minyak biasa di tangan kami, tetapi kami bawa kepadamu, disucikan dan dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadi tanda-tanda yang heran dan ajaib ketika minyak ini dioleskan, ketika air minum ini diminum, maka semua kuasa-kuasa jahat hancur patah,
maka semua roh-roh jahat lari keluar semua, dan sakit penyakit sembuh, melakukan tanda-tanda ajaib dan heran, memberkati apapun yang disentuh oleh minyak ini, dan memberkati siapapun yang meminum air minum ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, terima dengan iman. Ya, oke, Bapak Ibu yang ketinggalan boleh ke profil TikTok saya. Di situ ada link website untuk siaran ulangnya, bisa diulang ya, karena nggak expired doa itu. Oke, kalau gitu terima kasih Kakang Vivi, Bu Susana, dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, Bu Esther. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.